Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tadi akan Bapak mencari ceramah 17 menit, jadi kadang-kadang yang muncul. Jadi Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ya sesuai dengan apa yang sudah dipesankan oleh pengurus, judul ceramah atau tausiah singkat kita pada malam hari ini yaitu ketaatan kunci meraih keridhaan Allah. Iya judulnya kan? Iya ada itu judulnya. Ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat jadi program Ramadan yang digagas oleh Musala Jamal ini cukup inspiratif. Kenapa? Karena melibatkan berbagai macam lintas generasi. Ada memotivasi anak-anak kita yang memang mereka dimotivasi menghafal kemudian ditampilkan di sini. Itu luar biasa. Efek mentalnya luar biasa ya. Karena apa? Karena penghargaan itu walaupun sedikit itu akan memberikan motivasi yang luar biasa. Kemudian remaja yang dimanfaatkan untuk menjadi pengisi acara. Memang harus seperti itu kita berangkuk. Karena rata-rata masjid itu Pak, krisis generasi, krisis krisis generasi yang melanjutkan. Cobalah kita lihat di musala di masjid yang aktif salat 5 waktu sehari semalam itu camat sabaran. Usia sudah 50 tahun ke atas. Bagaimana dengan generasi mudanya? Mereka sibuk dengan gadget. Itu kalau istilahnya itu kalau anak-anak mager ya, main bersama. Itu berjam-jam itu konsentrasi dengan gadgetnya. Nah ini program-program seperti ini coba dilanjutkan dan lebih dicari kreativitas yang lain. Tujuannya apa? Tujuan memang membangkitkan rasa cinta anak generasi kita kepada masjid dan musola. Ini kan dengan berbagai macam hiburan teknologi yang disediakan oleh kemajuan teknologi banyak melalaikan generasi muda dan bahkan kita juga sering terlalaikan. Jadi mudah-mudahan ini lebih berlanjut lagi. Jadi di sini banyak nih murid-murid saya dari 19 ada kemarin dari 04 SD 04 Talangkal ya. Dulu sebelumnya 2 tahun yang lewat saya masih ngajar di SD 19 Medini, banyak juga yang Jawa-Jawa. Ini 19 Medini itu nggak salah. Ya. Nah, sudah itu pindah ke 04, sekarang sudah pindah di 04, sudah di 2 di Padang Besi. Baik Ibu semua dan Bapak sekalian, taat kunci meraih keridhaan Allah. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, dulu surat An-Nisa itu surat yang keempat, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang jelas-jelas memerintahkan kita semua
agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Jadi kalau begitu kepada ayat ini sidang jemaah sekalian, ketaatan yang dimaksud untuk meraih keridhaan Allah itu ada 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Lalu apa maknanya taat itu? Kira-kira kalau mendengarkan taat, apa yang terbayang dalam hati itu? Lalu terbayang. Ketika orang mengungkapkan taat, apa yang teringat, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Insya Allah patuh, melaksanakan apa yang diperintahkan, itu kira-kira taatnya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, taat yang dimaksud sebagai kunci meraih keridhaan Allah itu adalah taat yang memang ikhlas dari dalam hati. Karena ada orang taat karena terpaksa. Ya, anak menandai kalau di sekolah kan dibuat peraturan sekolah, mereka masih terpaksa melaksanakannya. Melaksanakan sesuatu dalam keterpaksaan, maka itu berat rasanya. Termasuk ketika di dalam pikiran kita masih terpolarisasi bahwasanya kewajiban sholat itu adalah perintah dan itu adalah kewajiban, maka itu akan ada rasa beban. Ketika kita melaksanakan sesuatu karena itu kewajiban, maka ada beban. Kalau orang meragukan dalam keadaan terbebani, maka yang paling utama yang akan ia tunaikan, yang akan ia laksanakan adalah melaksanakan dan menunaikan kewajiban itu. Salah saya sholat Allah, berarti adalah apa yang utama. Kan sering itu kan, sering itu terlontar dari mulut kita. Kok sholat Allah mau kerajuan, Allah apa yang utama untuk waktu sholat Isya ini. Maka kalau masih seperti itu lisan kita, berarti kita sudah masih mempola bahwasanya sholat yang diperintah oleh Allah 5 kali sehari semalam itu adalah kewajiban. Tapi sesungguhnya tidak, sedang jemaah sekalian. Sholat itu justru kebutuhan kita. Kenapa dikatakan kebutuhan? Karena kita ini diciptakan oleh Allah terdiri dari dua dimensi. Yang pertama dimensi lahiriah, yang kelihatan nampak wajahnya, bentuk matanya, bentuk fisiknya jelas. Itu dimensi lahiriah. Lalu yang namanya materi lahiriah, kebutuhannya juga sifatnya materi. Maka apa yang menjadi kebutuhan? Makan, minum, perhiasan, istirahat, dan lain sebagainya. Yang semuanya adalah dalam bentuk kebendaan. Tapi ada di balik itu yang lebih sangat menentukan, yaitu dimensi ruhaniah. Itu yang berulang ruhaniah. Dimensi ruhaniah kita ini akan menjadikan kita menjadi orang baik, orang yang dipuji, orang yang dihargai. Lalu ternyata dimensi ruhaniah kita itu butuh asupan. Dia punya kebutuhan makanan sama seperti fisik itu. Apa makanannya? Makanannya adalah spiritual, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita merasakan menunaikan perintah Allah itu adalah kebutuhan, pada saat itulah kita merasakan nikmat dan indahnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih ada Rasul menjadi sebuah kewajiban, itu biasanya masih hamba Rasul. Sholat itu beban rasanya. Tapi kalau sudah kita merasakan sholat itu menjadi kebutuhan, maka nikmat. Sama seperti kita dalam kondisi berbuka kan sedang haus, sudah lebih dari 13 jam kita tidak meminum air, tidak makan.
Ketika waktu berbuka, dapat makan, dapat minum, oleh nikmat luar biasa. Seperti itulah kira-kira kalau orang yang sudah merasakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebutuhan. Maka sudah jemaah yang dirahmati Allah itu kuncinya. Lalu ketika ini sudah kita dapatkan, maka sampailah kita kepada keridhaan Allah. Apa itu yang dimaksud keridhaan Allah? Allah meridhai, Allah menyenangi dan menyukai apa yang kita perbuat. Apa ciri-cirinya orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah? Injo maraswata. Hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Himpitan ekonomi luar biasa. Kami terasa ini tak. Kini titik 100.000 dia apa aja ke ibu-ibu dan nak air dan juga pasar itu uang 100.000 itu ketika kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari tak nampak air di bani ketek seribu dan mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari terasa begitu sulit. Kan itu impitan ekonomi yang kita hadapi hari ini. Tapi ketika orang berada pada level kehidupannya sudah berada dalam keridhaan Allah, itu tidak terjadi beban di mereka. Karena dia yakin bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu ada dalam ketentuan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti besar atau tidaknya sesuatu yang diberikan oleh Allah itu tergantung kepada kita mampu bersyukur atau tidak. Ada sebuah analogi sederhana. Seorang pengusaha yang biasa punya konsep jual beli, pedagang lah, nggak salah usaha pedagang. Dia punya omset jual beli lebih dari 1 juta dalam 1 hari. Dari omsetnya itu mendapatkan untung bersih 500.000 1 hari. Pada suatu kali si pengusaha ini turun omsetnya. Kemudian berakibat pada turun dari keuntungan jual belinya dari 500 hanya 200.000 saja 1 hari. Kan ini didapatkannya uangnya 200.000 1 hari. Apa yang terasa oleh si pengusaha ini? Pendapatan berkurang, kebahagiaan juga berkurang. Ini berkaitan dengan syukur ini apa ya? Ada seseorang yang dalam kondisi sangat membutuhkan uang 200.000. Maka ketika dia berjalan, adalah orang yang begitu, yang memang rezekinya mungkin ya, secara spontan memberikan uang sejumlah 200.000 kepadanya. Apa yang dia rasakan? Bahagia luar biasa. Artinya apa tidak jemaah yang dirahmati Allah? Nominal sama-sama 200.000. Tetapi tingkat rasa bersyukur bagi orang yang membutuhkan tadi ketimbang si pedagang yang sudah terbiasa dengan jual beli keuntungan 500.000 sehari itu lebih besar rasa bersyukur orang yang sangat membutuhkan tadi. Maka apa maksudnya? Maksudnya adalah sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kebahagiaan itu terletak kepada sejauh mana kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Ridha kita dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan pasti Allah akan ridha dengan kehidupan kita. Bebas kita dari segala permasalahan. Maka Pak, banyaklah orang yang kita lihat dari segi kesejahteraan ekonomi ya, dia mapan, gaji gadang,
pendapatannya banyak, tapi penyakitnya banyak orang. Masalah sebenarnya pada saat itu adalah masalahnya ketidakmampuan kita bersyukur dengan baik. Bagaimana orang yang sederhana saja itu, tapi mereka enjoy, kemudian kesehatannya terpelihara karena rasa bersyukurnya itu sangatlah tinggi atas apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupannya. Maka itu menjadi cerminan bagi kita semua. Jikalau kita ingin menjadi bagian dari hamba Allah yang tercurah keridhaan Allah kepada kita, maka jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Awalnya apa? Taat kepada Allah. Paksakan diri kita. Jadi kalau cerita dari awal tadi, kita merasakan perintah Allah itu kewajiban, itu awalnya dipaksa. Paksa diri kita selalu taat, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Maka insya Allah pada suatu saat kita akan merasakan perintah Allah itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual kita, kebutuhan rohaniah kita. Taati Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita taati. Kemudian para pemimpin di antara kami. Maka kalau pemimpin ini tentu kita harus memilah pemimpin yang bagaimana yang perlu kita taati, yaitu pemimpin yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Lalu bagaimana kalau pemimpin itu dia mengajak kita kepada kekafiran, maka perintah pemimpin yang seperti ini tidak patut untuk kita taati. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang yang selalu mendapatkan keridhaan Allah di segala kehidupan kita. Dan mudah-mudahan tausiah yang singkat ini pas 17 menit. Mudah-mudahan tausiah kita yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil awsar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.